Dan pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini sudah hadir teman-teman kita dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Lalu teman-teman dari Universitas Tamrin. Juga dari UIN Jakarta. Ada juga dari Universitas Trilogi. Dan saudara-saudara kita dari Patra Jasa. Ya, luar biasa sekali. Malam hari ini meriah. Dan kita akan membicarakan mengenai masalah fasilitas. Terutama yang sedang ramai ini adalah DP. Bukan Dewi Persik, tapi down payment mengenai masalah uang. Dan malam hari ini saya akan memberikan hadiah untuk Bapak dan Ibu satu buah handphone. Oke. Hah? Handphone saya. Saya dapat hadiah ini. Pak, nggak apa-apa ini karena saya senang. Saya beli lagi yang barunya, ada videonya. Bapak, video bukan sembarang video. Sekarang kita akan kembali lagi mengenai apa itu fasilitas. Apakah wajar atau tidak? Kita akan lihat tayangan berikut ini. Ada dua kalimat yang saya baca agak aneh, Pak. Yang mana ini yang pertama, BBM naik, rakyat menjerit. Biasanya kan yang menjerit yang dinaikin, Pak. Iya. Tapi ini kenapa rakyat? Kalimat kedua, sembako melejit. Itu mungkin sembangkonya dalam bentuk biji-bijian ya, Pak ya? Kan seperti kedelai masuk ke situ, Pak ya? Iya, masuk. Tapi maksudnya kan melejit itu naik, Meng. Pak, ini artinya setiap kata-kata bisa kita representasikan berbeda-beda. Iya. Menurut Bang Komik seperti itu kan? Tadi yang melejit apanya, Bang? Sembako. Tapi ada satu hal ya kalau kita lihat di sini dari satu tayangan dari teman-teman kreatif ini kelihatan sekali bahwa di sini tuh seolah-olah banyak sekali yang dipersalahkan adalah pejabat. Kenapa harus mereka yang dipersalahkan? Kita melihat dari musiknya aja yang mengiringnya seolah-olah musik tegang. Seolah-olah itu tuh adalah yang memang patut diperhatikan. Kalau menurut saya kesalahannya tidak seluruhnya di pejabat seperti DPR atau misalnya DPD. Karena kesalahannya saya yakin adalah dari rakyat. Kenapa mereka memilih orang-orang seperti itu? Ini ada satu hal yang kurang, menurut saya kurang. Dalam artian begini, Pak. Siapa toh? Apa ikut-ikut? Dia mau ikut Kenapa dia, ngomong, Meng, mau ikut ngomong. Saya mau ikut ngomong juga dong. Ngapain Kontribusi. Kontri itu stang loh. Kunci itu. Jadi maksudnya kita ini bukan mempersalahkan para pejabat, Pak Denny. Iya, tapi karena kita mengkritisi. maksudnya kan yang jadi permasalahan wajar atau tidak. Karena pejabat sendiri juga tidak salah, mereka Pak. hanya menerima begitu. Karena yang kan ternyata kenaikannya itu juga adalah dari pemerintahan, dari eksekutif Ya. ini. Ya, tapi kan yang legislatif kan nerima. Ya legislatif yang mengusulkan juga, Pak Denny. Ya mengusulkan, tapi kan ya di sana bukan hanya legislatif, Decision yudikatif juga makernya ada. eksekutif. Iya, eksekutornya di situ. Makanya tadi Yang tanda tangan eksekutif. Nih, saya mau tanya dulu nih sama pejabat yang Bapak ini kan seorang pejabat di sini. Anda. Bapak, Pak. Anda. Bapak, Cak. Di sini kan Bapak pejabat. Ini kan Bapak pasti menikmati yang namanya fasilitas.
Fasilitas-fasilitas apa yang Bapak terima? Seperti mobil kenaikannya. Di saat-saat masyarakat sedang menjerit-jerit, tiba-tiba fasilitas dinaikkan. Oke, perkenalkan nama saya. Maaf, mata saya udah tua. Oke, Oh, badan belum, mata doang. mata doang. Digosok dong. Oh. Itu tebel ya matanya. Kagak ada. Apa yang digosok? Ini ada, Pak. Nah, terus Itu kacamata minus, plus. Mana? Itu kacamata minus. Oh, enggak. Oh, Kacamata yang di bioskop dibawa pulang nih, Pak. Ini minus enggak, plus enggak, Pak. jadi Bolong. Pak, ini yang canggih, Pak. yang kacamata apa ini? Jadi dia lensanya udah dipasang di mata, softnet. Nah, ini tinggal frame-nya aja dia pakai. Oh. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan saya dari pegawai jaminan kerabat anti banget diturunin. Pegawai jaminan kerabat anti banget diturunin, disingkat apa Pak? Pejabat abadi, Pak. Oh, pejabat abadi. Maaf, Ya, bisa dibacain? Kalau nunggu saya lama, Pak. gak apa-apa ditungguin ya Pak Denny ya. tungguin, udah nggak apa-apa, kita sabar orangnya. Pak Ajis, Ya, saya tanya jabatan Anda sebenarnya Apa? apa? Ini sebenarnya Anda tuh pejabat, Nah, pejabat apa ini? ini. Camat. Pak, bisa gak kalau menghadap saya itu ke depan, Pak? Saya agak bingung loh, Pak, begini. Nah, duduknya kan sudah diatur. Salah sendiri duduk di depan saya. Nggak usah, Bapak berbicara ke kamera saja. Silakan. Menurut Bapak bagaimana? Saya sebagai pejabat, Pak. Iya. Negara bagian negeri Kalong agak tidak. Interupsi, Pak. Ya. Gimana kalau disuruh SMS aja, Pak, ngomongannya, Pak, biar cepet, Pak. Bogi, ini SMS-nya juga gagap, lebih susah lagi, Bu. Pak, gini aja, Pak. Biar semuanya damai, tenang. Saya nggak usah ngomong aja, Pak, ya. Nggak, tapi Anda setuju dengan fasilitas itu, Oh, misalnya? tidak, Pak. Loh, kenapa? Anda kan pejabat, Anda yang menikmatinya. Oh, iya, Pak. Ih, Itu Anda pertanyaannya. setuju dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap pejabat, kan? Ya. Coba, ya. Apa sih tulisannya? Oh, Anda bisa ketawa sendiri. Apa? Saya agak bingung nih, Pak. Hah? Ya kan? Ini ya Saya- tinggal baca aja ini nanti Pak. Iya, Denny nanti. ngerti. Saya jauhin makin buyar, Pak. Iya. Ya udah. Saya deketin makin nggak kelihatan. Anda, Tangannya dulu, nanti Pak. saya tanya dulu. Silakan Anda duduk Oke, dulu. siap, Pak. Sekarang saya Oke, gimana? Saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Pusat Training Pekerja Penjara Batu, yang disingkat Putri Pejabat. Oh. Pak, kalau kita membicarakan tentang kenaikan DP untuk mobil para pejabat ya Pak, memang sebenarnya anggarannya sudah ada dari zaman dahulu kala, sudah ada itu anggaran ya Pak ya. Tapi kenapa mesti dinaikkan sih Pak DP-nya? DP sampai 200 juta Pak, itu sih bukan DP, beli mobil baru ya namanya ya. Memalukan sekali dikala rakyat sedang kesulitan untuk membeli beras, semua harga naik, harga barang pokok semua naik. Karena kan harganya naik-naik semuanya. Mungkin kalau bisa diartikan ini para anggota dewan kita atau para pejabat ini mengartikannya salah Pak. Dalam arti kata gini, kalau rakyat butuh mobil, akhirnya yang mewakili adalah anggota dewan atau para pejabatnya. Rakyat butuh rumah, diwakilin juga, ya kan? Dia yang dapat rumah, ya kan? Rakyat butuh pekerjaan, jabatan, diwakilin juga sama mereka, ya kan? Ini artinya hati-hati Pak, berbahaya dalam arti kata yang sesungguhnya para Kan dia pejabat wakil kita. rakyat, dia mewakili Nah, anggota rakyat. dewan kita kalau membicarakan tentang DPR Pak, artinya apa? DPR itu kepanjangannya apa Pak? Dewan Perwakilan Rakyat. Bahaya Pak, hati-hati jangan sampai DPR artinya jadi datang parab rupiah. Itu dulu. Itu masih terjadi Benar. Pak sampai sekarang. Itu dulu Pak. Itu dulu. Sekarang dolar Pak ya. Sekarang pakai dolar. Karena kan apa-apa dia rapat datang dapat amplop. Ini saya ada buktinya Pak kalau kita bisa lihat sama-sama ya Pak ya.
Ini ada sedikit rincian gaji pejabat. Nah, gambaran penghasilan bulanan anggota DPR. Kita bisa lihat semua ini dalam ribu rupiah. Berarti gaji pokok itu 4.200.000 rupiah. Ada tunjangan istri atau suami, ada tunjangan anak, tunjangan jabatan. Bisa dibaca di situ tunjangan beras, ya kan? Tuh, tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat sampai 8 juta rupiah. Tunjangan komunikasi intensif sampai 14 juta rupiah. Nah, coba dilihat tunjangan-tunjangan lainnya. Ada tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat. Itu kok kenapa bisa sampai 8 juta? Itu Kalau misalnya reses, mereka itu akan berkomunikasi dengan dapilnya sendiri, dengan konstituennya. Nah. Dia harus tahu, dia harus menyerap yang namanya aspirasi dari bawah untuk diangkat. Nah, di situ. Nah, ini yang membahayakan, Pak. Kok semuanya bahaya? Iya dong, kita bisa lihat betapa kasihannya para rakyat kita. Mereka hadir nol, gaji pol. Giliran para guru coba, hadirnya pol, gajinya nol. Bayangin, Pak. Ini terjadi pada guru kita di NTT. Sebulannya dia hanya mendapatkan 50.000 per bulan, Pak. Bapak bisa bayangkan betapa perbedaan itu begitu mencolok. Tidak Ini bikin semua. pala, yang banyak tunjangan masih Bapak, nambah maaf, lagi. tapi- Ini bikin pala saya pusing, Pak. Pusing pala baby. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh, aku bentokin juga nih pala. Pusing deh, pusing deh, pusing deh. Bapak, maaf boleh saya sanggah, Pak? Boleh. Kenapa Oki terlalu sinis? Karena dia sebenarnya tidak tahu dari sisi pejabat. Anda tadi lihat itu tunjangan-tunjangannya. Anda lihat nggak? Gaji pokoknya itu cuma 4.200.000. 4.200.000. Lah kalau nggak ada tunjangan, ya gimana pejabat gimana mau mikirin rakyat kalau udah pusing mikirin anak sama bini? Nah, Ini. itu artinya kan semua rakyat sudah memikirkan pejabat juga dong. Artinya pakai duit rakyat kan. Loh. Sampai kurang lebih hasilnya itu 60 Sekarang juta gini, pendapatannya. sekarang gini. Tapi kalau ditanya oleh rakyat, para pejabat cuma bisa jawab, rasain duduk di Keluarin. sana. Bapak Sekarang keluarin. gini. Meng, Jadi masalah nih. apa urusannya, Meng? Karena dia pejabatnya. Jangan Nggak usah pejabatnya, diusir, orang jadi Pak. berantem. Nggak usah diusir. Kok diusir sih? Dia nanti Ya karena dia pejabatnya, Pak. dia Nggak akan boleh memberi diusir, Neng. keterangan. Kan bisa dikurungin di situ dia. Dia akan memberi Silakan keterangan, Pak, Pak. Duduk Pak, tenang Pak. Masih terangan juga begitu nggak jelas. Pak, ini mohon maaf. Bapak Ya. jadi pejabat, jangan nurut aja. Ditarik-tarik nurut. Harus punya Kan yang barusan wibawa. Maaf Pak, yang undang saya siapa sih? Ya Tuh udah, kan? sabar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Bapak ini belum selesai, Bapak. Ini zamannya sabu-sabu, bukan di zaman batu atau kisah si I just wanted to hold you by your arm. I just wanted to Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya nanya ke Cipan nih sekarang. Cipan, kan banyak masyarakat itu mencurigai para pejabat yang Betul, kaya. bener. Tapi memang wajar mereka juga mencurigai. Karena kalau misalnya mau kaya itu jangan jadi pejabat. Lebih baik jadi pengusaha. Kalau pengusaha kaya kan wajar. Kalau pejabat kaya kan dia gajinya segini udah ketahuan. Ya setiap orang kan punya panggilan hidup masing-masing, Pak. Nah, Mungkin ini- memang Tapi ada- salah satu cita-citanya ingin menjadi pejabat. Tapi menurut saya Oki itu terlalu sinis, Pak. Ah, iya, sinis terlalu sinis. Sinis. Supir kereta dong. Itu Mas sinis. Itu maknya. Sinis. Maknya baru supir kereta. Saya memang bukan pejabat, tapi saya adalah istri pejabat. Jadi saya tahu. Oh, dari mana Anda? Saya ini dari ibu-ibu seksi terima pesanan jajanan dari babat. Oh, disingkat? Istri pejabat, Pak. Oh, istri pejabat. Sekarang gini ya. Ibu-ibu istri pejabat ya? Saya istri pejabat, suami saya pejabat. Mungkin saya ada pejabat itu ada artinya ya Bu ya. Saya Apa mau kasih itu? tahu Ibu. Sebenarnya pejabat itu adalah P, perangkat negara yang bisa dipercaya. Setuju. Jangan cuma janji doang. Setuju. Batalkan semua yang merugikan rakyat. Setuju. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Ini supaya jangan sampai saya takutnya nih buat sini terpengaruh seolah-olah Iya. pejabat itu adalah salah satu sosok yang mengerikan. Setuju Pak. Nah, Setuju Bu. apa, Pak? Tidak semua pejabat itu melakukan hal yang tidak baik Pak. Nah, Iya. itu dia. Tidak semuanya itu. Pak, tapi saya masih ragu-ragu, Pak. Ragu aja. Ini pejabat apa? Anda ini pejabat apa? Pak, saya pejabat teras Pak.
Oh, pejabat. Oh hebat dong pejabat daerah. Pemimpin ya, pimpinan ya. Yang di depan ini. Di depan aja Pak. Jadi kalau ada rapat-rapat gitu ada? Nggak ada Pak, saya di teras aja. Nih. Oh, ini namanya sekurimi dong. Ini. Iya, jadi maksudnya gini, tadi Ibu Oki sendiri udah kasih lihat. Bapak bayangin gaji pokoknya aja cuma 4.200.000. Iya. Itu kan sebenarnya sedikit. Hari gini 4.200.000 sebenarnya bisa apa sih, Pak? Itu paling cuma bisa mencukupi kebutuhan yang basic. Bu, jangan tega banget dong Nah, kalau enggak, ngomong. bukannya gitu. Sekarang soalnya Anda melebih-lebihkan. Kesannya itu udah jadi pejabat tuh enak banget. Sekarang kita analogikan seperti ini ya. Misalnya ada kameramen yang syuting. Dia kan tugasnya sebagai kameramen. Iya. Kalau kesini dikasih kamera butut, mereka protes nggak? Kameranya kerjanya mati-mati terus, Iya. fokusnya susah. Kan hasilnya juga jadi jelek. Ini kan kita lagi ngomongin bahas tentang mobil ya Pak. Iya. Kenapa para pejabat itu nggak perlulah naik mobil mewah satu-satu seperti itu Pak. Udah pakai mobil mewah, pakai forader juga. Mereka kan tinggal dalam satu komplek pejabat Pak. Kenapa mereka nggak diantar jemput misalnya dengan satu mobil saja gitu, misalnya dengan satu bus gitu, berbarengan mereka berangkatnya kan lebih efisien, nggak terjadi kemacetan juga, nggak menambah-nambah kemacetan. Jadi kan ngawalnya tinggal satu bus aja Pak, nggak perlu ngawal dengan mobil-mobil yang berbeda-beda atau satu mobil bisa buat berdua. Akhirnya terjalin sebuah kebersamaan Pak. Tapi pikiran Anda terlalu naif. Anda tuh terlalu Saya menyederhanakan semua serius Pak, masalah. nggak naif. Saya sukanya kangen band. Anda tuh terlalu fokus sama pejabat-pejabat yang nggak benar. Pejabat yang benar juga banyak kok. Ini berarti yang Betul, salah saya siapa? setuju sekali. Bapak jangan cuma saja setuju. Yang Bapak salah kasih tahu siapa? dong. Berarti yang salah siapa? Pak. Berarti yang salah adalah media juga. Pak. Media ini selama ini selalu mengangkat jelek-jelek pejabat-pejabat aja, Pak. yang jelek. Betul. Pejabat-pejabat yang berprestasi dan mereka yang mengerjakan sesuai dengan fungsinya tidak pernah diberitakan. Nah, itu setuju. Pak. Pak, tolong dengarkan Pak. Iya. Saya ke kantor nggak pernah naik apa-apa Pak. Wah, nggak Tuh, mungkin. sepeda enggak Pak. Nah, Motor Mobil. enggak, apalagi mobil. Loh, jadi Anda naik apa? Ke Saya kantor? jalan kaki Pak. nah. Kan kantor saya depan rumah saya Pak. Kalau itu sih karena dekat. Pak Ya. ini sih bukan pejabat, bukan Pak Lurah, bukan camat nih Pak. Ini stempel kelurahannya nih kayaknya Pak yang ngomong Pak. Kalau ngomong suka bener nih orang. Bapak, saya balik lagi ke masalah fasilitas. Sebenarnya kan fasilitas itu dikasih supaya para pejabat ini fokus Iya. dengan masalah yang memang sebenar-benarnya menjadi tanggung jawab dia. Coba misalnya kayak anak-anak mahasiswa universitas. Kalau fasilitas kampus Anda busuk, kesel nggak? Tapi coba kalau mereka dikasih perpustakaan yang baik, bukunya juga baik, kan mudah-mudahan bisa jadi mahasiswa yang baik juga. Kan analoginya seperti itu. Fasilitasnya Nah, itu pejabatnya Ki, enak. yang didengar, yang dimaksud dengan cipan itu semuanya logika. Logika Pak, fasilitas yang didapat para pejabatnya enak Pak. Tapi apa yang didapat rakyat? Ya udah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan saya mau belain satu lagi sebentar. Kalau lagi rapat suka tidur. Ya, Emang Anda pikir enak tidur sambil duduk? Suami saya tuh setengah mati tidur sambil duduk. Itu juga nggak gampang. Ya. Tolong hargain itu. Udah. Kita mungkin bangkunya dijajarin dulu baru tidur Pak. ya. Nah, baru kita ngelonjol. itu juga kondisi yang tidak nyaman. harusnya kerja malah tidur. Kayak sekarang nih Bu, para pejabat kita. mohon maaf, ngapain tidur dibahas sih? Iya, maksudnya mereka Tidur sambil duduk sebenarnya enak juga. Yang susah itu tidur sambil bangun. Ya itu bukan tidur namanya, bangun namanya. Oh, tapi ada yang bisa seperti itu. Siapa? Nah, kita aja yang belum tahu. Ya nggak ada berarti. Nggak, Coba. ini mungkin. Kenapa? Pak, ini pejabat dari tadi saya lihat dia mau membela diri Bapak, kasih tahu bagaimana fasilitas itu Tidak. bisa memudahkan Bapak. Iya Pak, jadi begini Pak. Jangan melihat pejabat itu selalu yang Jelek-jeleknya. aja. Tapi Tuh. lihat dong, fokus dengan yang baik-baik Iya. aja. Mungkin kayak saya Pak, orang mungkin nggak ada yang tahu Pak, kalau saya tuh bangunnya jam berapa, Nah. ke kantornya jam berapa. Iya. Jadi waktu tidur Bapak aja berapa jam, Pak? 2 Pak. Tuh, 2. Maksudnya tiap 2 jam dia tidur, Pak. Iya Pak. Hah? Itu pemalasan namanya loh. Kata siapa Pak? Kata saya barusan. Bapak pernah ngeliat saya tidur belum? Belum. Makanya kalau belum besok Bapak ke rumah. Oh iya, saya akan membuktikan kalau Anda tiap 2 jam tidur gitu ya. Jam 7 pagi Ke kantor. udah di kantor. Ah. Jam 5 Udah di rumah. saya pulang Pak. 5 sore. Belum lagi macetnya Pak. Wah Jakarta macet Pak. Heeh. Kemarin Maaf Pak. Tadi Bapak bilang Bapak tinggalnya di depan kantor. iya. Kenapa Bapak bisa kena macet? Bapak nggak konsisten. Hah? Tadi Bapak bilang Bapak
Tapi Loh, ibu kan nggak pernah tahu. Jadi gini bu, nih ini rumah saya. Nih kali ini bu nih. Nah ini kantor saya kan muter bu. Ya, jauh juga. Itu jauh juga. Jauh, Pak. Kenapa Anda tidak membuat jembatan di antara kantor dengan rumah Anda? Beda wilayah pak. Makanya juga kadang-kadang infrastruktur jalanan suka begitu Pak, main salah-salah. Ah. Itu bukan kabupaten gue. Iya. Calontong dari mana nih? Saya perkenalkan diri Iya. dulu. Saya Calontong, salam lemper. Saya penggemar jajaran batu aki hemat bersyarat. Disingkat? Pejabat akhirat. Oh. Sebenarnya Pak, yang kita bahas ini sebenarnya nggak ada masalah kok. Iya, saya juga setuju dengan. Sebenarnya tidak ada masalah dari yang kita bicarakan ini karena kalau tuh ada masalah karena kita permasalahkan saja. Dan masalah itu datangnya sebenarnya dari siapa? Dari pemikiran masyarakat kita sendiri. Yang salah. Ibu Oki mengatakan yang kaya makin kaya, Betul. miskin makin miskin. Karena apa? Yang namanya kekayaan itu kan terlalu kaya. Kemiskinan terlalu miskin. Miskin. Kegemukan terlalu gemuk. Betul. Kegendutan terlalu gendut. Iya. Bapak ngomong apa sih? Kekurangan terlalu kurang. Ini maksudnya Nah. membedakan segala sesuatu yang berlebihan atau yang sangat kurang itu tidak baik. Satu itu. Makanya nggak ada yang pas. Jadi itu yang pertama. Kedua, yang kita ini kadang-kadang heran. Sudah salah, disalahkan. Iya, itu salah. Harusnya kalau ada yang betul itu baru boleh disalahkan. Kalau sudah salah ngapain disalahkan? Tanpa disalahkan dia udah salah. Iya. Pikir. Maksudnya tuh pendapatnya Kalau salah. tahu yang salah itu justru bukan jangan disalahkan tapi dibetulkan. Kalau Paham yang nggak? kalau ada yang salah dibetulkan nanti gimana dia? Yang betul jangan disalahkan dong, salah aja dibetulkan. Kecuali kalau salahnya kebetulan atau betul-betul salah, itu baru. Pak pejabat nggak pusing masa sih? Saya Bener, pusing. Pak. Saya pusing. Pak Kalau pejabat, ada yang salah, ya harus dibetulkan pak. lanjut. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini terlalu diskriminatif dalam hal apapun. Misalnya, ini yang dibahas ya, pejabat dikasih tunjangan. Ini kan diskriminatif. Kenapa tun nggak boleh? Disatuin. Tunjangan. Tunjangan itu insentif. Insentif. Asal katanya dari tunjang. Ini jadi satu. Menunjang, iya. Tunjangan tuh ada Pakai lagunya an. Pak. Tunjangan, tunjangan, Bujangan. tunjangan, Bujangan. tunjangan. Bujangan. Kalau bapaknya dipajang, pajangan. Bapak gimana sih saya? Saya gimana? Bapak maksudnya. Iya bapak ini, saya gimana? Ngomongnya yang jelas dong. Nah, Nih, Sedikit. mohon maaf. Saya kalau diperingatkan yang lain masih terima. Anda ngomong gak jelas, ngingetin saya ngomong gak jelas. Nih saya mau bicara ya. ya. Ini saya khawatir tadi berantem, jangan-jangan nggak tahu nih. Anda tahu nggak bedanya? Apa sih pejabat negara? Apa sih pegawai negeri? Apa sih penyelenggara negara? Anda tahu bedanya nggak? Bapak tuh nanya apa siapa sih? Anda semua yang tadi bicara mengeluarkan pendapat. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Ya, Emang ada yang tahu? nggak ada. Anda yang tanggung jawab dong. Anda yang mengatakan itu. Kan saya cuma tanya, Pak. Ya kalau gitu kita akan cari setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Shout and let it out. We say oh, we are, we are. We say oh, we are, we are, we are. Kembali lagi di yang mengatasi masalah tanpa solusi. Lanjut Calontong. Emang bedanya apa tuh pejabat tadi? Ini apa Ya. sih pejabat negara? Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tertinggi negara atau tinggi negara yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Penyelenggara negara itu adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, Legislatif, yudikatif, ya. dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserai tugas dan gaji yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kalau lawan katanya adalah pegawai swasta. Kenapa ada ayam negeri nggak ada ayam swasta? Oh, Bapak aja nggak tahu sebenarnya ada yang swasta. Ayam swasta yang mana? Biasanya ini di lengannya nggak ada negerinya, itu berarti swasta. Ini saya lanjutkan ya. Ya. Saya tanya, gaji gubernur di Indonesia dan di Amerika itu besar mana? Gaji besar Amerika mungkin ya. Aha. Tanya itu. Saya punya data. Anda pengen tahu nggak gubernur di Belanda itu berapa gajinya? Tadi Amerika, sekarang ke Belanda. Tahu pindah-pindah mulu lu buat kapal laut tapi. 75 juta netnya. Di Indonesia berapa? Brutonya mohon maaf. Kalau netnya sekitar 46. Gubernur New York gaji brutonya itu 150 juta. Kalau kita ngomong rupiah ya. Sekarang kita bandingkan gubernur Jawa Timur. Berapa? 603 juta rupiah. Itu bruto apa Popeye? Itu brutus. Bang. Bruto apa Itu Popeye? brutus. Brutus, itu ya bruto. Net Bruto itu apa masuk bruto? kotor. Ya, bruto apa net? 600. Jawa Tengah 438 juta. Jawa Barat 603 juta. Bangkayan. Hah? Bayangkan. Ya. Bayang. Bangkayan. Iya. Ini terjadi karena apa? Gubernur DKI itu berarti yang paling tinggi. Iya. Ya. Kok Wah, Ya. kok segini saya, Pak. Tinggi. Nah, ini terjadi karena apa? Kita 300 tahun dijajah Belanda. Tapi gubernur Belanda aja gajinya segitu loh. Kok kita yang dijajah malah ngelonjak lebih banyak? Itu Ini kan gubernur di keterlaluan. sana di Belanda. Makanya. Kalau gubernur di sini 2 kali, Cak. Satu gaji gubernurnya, satu lagi gaji jenderalnya. Makanya di sini gubernur jenderal. Itu kan zaman penjajahan dulu, Pak. Iya, Itu maksudnya makanya. gubernur di Belanda itu segitu. Gubernur di provinsi kita gajinya sudah luar biasa. Terus yang kita ambil apanya? Kok nggak yang baik-baik yang kita tiru? Ini karena apa? Satu, Pak. Semua penyelenggara negara, orang yang membuat undang-undang itu punya pikiran. Ketika Anda tidak mau pejabat korupsi, satu-satunya cara adalah gaji dinaikkan. Ini adalah kesalahan. Karena korupsi bukan perkara uang gaji Anda besar atau Betul. kecil. Tapi nafsu. Tapi karena ada kemauan Anda untuk menggunakan uang yang bukan hak Anda. Jadi yang salah bukan gajinya, tapi mentalnya. Betul, Pak. Jadi semua itu kembali ke diri kita, Pak. Apaan? Iya, walaupun gaji kita kecil, tapi kalau memang kita tahu mana yang hak kita, mana yang bukan, itu tidak akan pernah terjadi. Masalahnya bukan hanya orang-orang yang gajinya kecil, justru kebanyakan lah orang-orang yang gajinya besar. Tetapi keserakahan, bukan karena mereka kekurangan. Itu betul, Pak. Jadi bukan karena kekurangan harta, tetapi mereka kekurangan yang namanya Iman. Jadi itu utamanya, Pak. Tapi kesalahan kita apa sih? Hakim gajinya dinaikkan iya. supaya tidak korupsi. Gaji mereka itu cukup untuk hidup. Karena yang terjadi ini adalah mereka yang dilomba-lombakan. Kembali lagi kita jadi menyalahkan media ya kesannya. Mereka tuh betul-betul menikmati yang namanya fasilitas-fasilitas tersebut dengan kemewahan itu. Yang namanya jabatan, Iya, itu jabat. kan asalnya dari jabat. Iya. Jabat itu kan ketika dua Salam. tangan dipertemukan. Iya. Yang bisa membuat dua Ijab tangan gitu bertemu namanya, itu iya. apa? Bukan tangan, tapi hati. Makanya jabatan itu harus punya hubungan dengan batin. Kalau antara jabatan dan batin tidak ada hubungan, ya seperti ini terjadi. Iya. Jadi Hatinya nggak ikut. yang mulai sekarang jabatan itu harus kita ganti dengan jabatin. Nah, Ya. Betul? dah gitu juga keles. Iya. Iya, maksudnya supaya jabatannya ada di batin. Perkenalkan Pak Denny, Dari saya dari Ikatan Taruna nyari pelatihan jadi Batman. wih, disingkat Katanya pejabat. Ih. Kontroversi pemberian fasilitas mewah bagi pejabat itu karena batasan mewah itu sangat relatif dan subjektif Pak Denny. Ada pihak yang menganggap bahwa yang namanya mobil itu barang mewah. Tapi ada juga sebagian orang menganggap mobil itu bukan barang mewah. Kata si pihak. Kata saya. Oh. Jadi, Pak Jis dengerin dong, jangan bercanda. Canda apa coba? Anda yang bercanda. Oh, no dia. Dia diam aja kok. Kata siapa saya diam? Orang saya lagi makan. Jadi kedua pihak itu tidak pernah akur Pak Denny.
Karena ada cerita rakyat, Cerita folk. legenda, Iya iya. Malin kundang. barang mewah Malin kundang. dan barang putih. Bawang. Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Ya maksud saya itu. Lah salah Bapak. Ah, lucunya gagal deh. Oh, Aduh, main. bawang merah. Nah, kemudian Pak Denny, saya tidak setuju kalau para pejabat itu diberikan fasilitas mewah, Pak Denny. Apa ya? Pejabat itu kan pamong, Pamong. artinya pengasuh. Iya. Yang namanya pejabat itu pamong, pandai momong. Harusnya bukan pamong tapi pandai ngomong. Contohnya tetangga saya, dia itu anak pejabat tapi dia memberikan teladan yang baik. Oh. Nggak seperti anak pejabat yang Yang lain. lain. Kalau misalnya apel pacarnya ke rumahnya bawa mobil dinas bapaknya. Ini anak tetangga saya tidak pernah, Mbak Denny. Oh, bagus. Justru kalau dia bawa justru rame itu kampung nanti. Loh, kenapa dia bawa? Soalnya dia itu anak supir mobil ambulan, Pak Denny. Jadi kalau dia bawa ambulan, apel. Ini Ya, Pak Jarwo pasti- di belakangnya itu, di ambulan itu bapaknya. Enggak. Nggak jelas sih ngomongnya. Aneh yang nggak jelas. Sayang dijalahin. Kok saya yang diomelin sih Pak? Situ yang nggak lucu. Masa begini Pak Denny, pejabat yang gajinya sudah besar, kemudian masih diberi fasilitas uang muka beli mobil mewah, Pak Denny. Ini kan menyakitkan. Pejabat diberi uang muka, sementara rakyat diberi uang duka. Pejabat dikasih uang muka, rakyat dikasih uang duka. Duka. Ini dalam kalau orang ngerti. Ini pasti dalam dan lucu dan dalam. Cuman nggak ada yang tahu ini artinya nih. Masalahnya gitu Pak. Apa gedean uang duka, Pak? Kok? Yang Gimana? penting Uang nggak muka dikasih. gedean uang muka dong, Mek. Uang duka, Pak. Uang duka asuransi bisa MM-an. Pak. Oh iya. Pegang asuransi. Salah tuh filosofinya. Iya. Ya kalau uang duka di kampung-kampung nggak pakai baskom aja itu. Nggak, itu bukan namanya bukan uang duka, uang selawatan. Ya sama juga artinya kan? Ya enggak, orang di baskom bukan di bank, ya Pak ya. Jadi Dikasih nggak ada beras asuransi. dikit gitu kan. Ini orang. Jadi Kok uang ngalah dikit. Ya ngapain ngalah? Orang saya nggak tinju. uang duka tuh memang ada asuransi, Pak. Iya. Jadi Ya, dia bisa Pak, yang lebih. masuk Yang asuransi. jelas. Kalau nggak masuk asuransi nggak dapat uang duka dari asuransi dong. Enggak. Kita naik kereta, kita nggak punya asuransi nih. Tiba-tiba naik kendaraan, umpamanya kereta atau pesawat, Iya. atau bus, itu udah ada Jasara asuransi. Harja. Jasa Miharja Itu. itu udah Jasara ngasih. Harja. Jasara Harja itu udah ngasih. Bintang iklannya Jaja Miharja. Gitu, Pak. Nggak perlu kita masuk asuransi. Nanti kalau kita masuk, ngapain lu kemari? Dari gitu Ah, orang. Akhirnya saya mundur. Kan kalau masuk kita ngetok dulu. Lanjut lagi. Ini contoh yang baik Pak Denny. Iya. Kita ambil contoh misalnya negeri Belanda Pak Denny. Seperti misalnya di Belanda atau di Jepang Pak Iya. Denny. Para pejabat itu ke kantor itu dia naik sepeda atau naik kereta Pak Denny. Sementara di negeri kita ini pejabat itu dia naik mobil mewah. Bapak pindah aja ke negara sana. Iya. Kalau Bapak sudah tidak betah di Indonesia, Bapak pindah ke sana. Oke. Ini buat perbandingan. Luar, Palu oke. mana Palu? Tetangga saya kerja naik sepeda, nggak beramai-ramai Iya. seperti bapak ngomong luar negeri. Emang kantornya apaan? Pak di kantor orang tukang somai. Kalau bisa Pak Denny, di Iya. negeri kita ini para pejabat itu naik sepeda ke kantor. Ini naik sepeda cuma seminggu sekali pas Car Free Day aja. Bisa juga misal naik kereta kayak pejabat luar negeri sana Pak Denny. Kereta Pejabat luar dorong. negeri Iya. pakai kereta. Kita pejabat kita kalau naik kereta, paling dia nengok neneknya aja baru naik kereta. Udah gitu sekali lagi. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta. Kereta berangkat jugi. Nah banyak pejabat yang senang bila mendapatkan perjalanan dinas ke luar kota ataupun ke luar negeri Pak Denny. Tapi ada dinas yang tidak menyenangkan. Yaitu dinas.
dinasehati mertua setiap hari, Pak. Oh, maaf Wah. Pak, jangan curhat di sini Pak. Mungkin Bapak punya pengalaman itu. Itu justru menyenangkan, Pak. Iya. Kita masih diperhatiin. Sayang berarti. Ah, Ya, tapi setiap hari dinasehati mertua apa enaknya? Wah, enak, sambelin dikit. Nasi pink. Oke, nasi apa yang bikin Pak Jarwo kesel? Aduh, nasi apa ya Pak? Pura-pura nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Nasihat mertuanya. Nasi apa yang menjadi pertanyaan? Nah. Ya jangan. Nggak ada Nasi basi salah. Nggak ada yang jawab Pak Jarwo. Nasi yang menjadi pertanyaan. Nasi yang menjadi pertanyaan. Nasi hati nggak ya? Bapak pejabat kok kayaknya melecehkan sekali. Nggak boleh Pak. Bapak Ini- senyumnya nggak enak nih saya lihat. Apa maksud Anda, Maksud Pak Ajis? Anda apa? Pertanyaannya kurang berbobot. Ya. Ah, udah deh ah. Nah kemudian Pak Denny, Iya. pemberian fasilitas bagi pejabat seringkali itu tidak tepat Pak Denny. Misalnya pejabat tinggi diberi ajudan ataupun asisten, ini kurang tepat. Seharusnya pejabat tinggi itu diberi tangga Pak Denny. Karena kalau kita beri tangga agar kalau karirnya jatuh tidak terjerembab begitu dalam Pak Denny. Jadi jatuhnya smooth. Yang jatuh semut. Ya, bukan. Bukan semutnya yang jatuh. Semut itu bahasa Inggris. Oh, smooth bahasa Inggris. Jatuhnya pelan. An. Tidak sakit. ANT. N itu semut. Bahasa Loh. Inggrisnya ANT. Lo tadi Bapak ngomong Pak Denny ngomongin semut tadi, semut. semut, ini. iya. Daging yang dikecapin. Siapa? Yang ngomong siapa? Saya. Ya udah. Nah terus kok bilang dia yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sing. Yuk, silakan Pak Jarwo. Nah kemudian Pak Denny, pejabat teras itu diberi mobil mewah. Ini juga kurang tepat Pak Denny. Harusnya. Seharusnya yang dibutuhkan pejabat teras itu adalah kamar tidur agar tidak tidur di teras. Oh. Ini nggak lucu tapi dalam artinya Pak Denny. Iya ini dalam lagi nih. Itu tidak usah dikasih mobil mewah, lebih baik dikasih kamar tidur mewah supaya mereka tidak tidur di mobil mewah. Maksudnya pejabat teras itu jangan diberi mobil, Oh. tapi Diberi rumah. rumah. Supaya dia tidak tidur di teras. Yang tidur di dalam siapa berarti kalau pejabatnya tidur di teras? Kan rumah ada teras ya Pak. Iya. Siapa tahu dia mau tidur di teras, terserah dia. Jangan ngomong, jangan ngomong, jangan ngomong. Iya. Ya, sekarang waktunya Kang Maman nih. Ya, silakan. Notulen, silakan. Suatu malam Khalifah kepada saudaranya. Saudaranya pun menjawab bahwa dia hanya akan membicarakan masalah keluarga, bukan masalah negara. Saat itu juga Umar bin Khattab apa yang akan kamu bicarakan adalah urusan keluarga, bukan urusan negara. Lampu ini milik negara, tidak untuk dipergunakan buat pas
Bila jabatan dan fasilitasnya dijalankan dan digunakan dengan batin yang bersih dan jujur, kata Calontong, tidak digunakan dengan batin yang bersih atau dijalankan tidak amanah, maka harus diingat, jabat dan jahat hanya beda tipis. Anda terpleset dari penjabat akan bisa menjadi penjahat dalam sekejap. Dan yang terakhir, siapa yang tidak mau mendapat fasilitas dan tunjangan, rumah, mobil, kendaraan pribadi, listrik, pulsa dan sebagainya. Fasilitas itu memabukkan. Tetapi ingat, karena mabuk orang bisa mudah terbakar dan musnah sehingga hilang menjadi tertelan awan dan cuma menjadi abu dalam kehidupan. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Sekali lagi mungkin pesan untuk para pejabat, tidak usah yang namanya fasilitas itu harus dihapuskan, tetapi kita sesuaikan supaya kita lebih mengerti lagi rakyat. Dan juga jangan pamer yang namanya kekayaan, misalnya di gedung yang semegah itu, seperti itu tuh banyak sekali mobil-mobil seperti showroom katanya ya. Jadi lebih baik kita merasakan bagaimana yang namanya menjadi merakyat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersama. Kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jangan menghalang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya. Kepada saudaranya. Saudaranya pun menjawab bahwa dia hanya akan membicarakan masalah keluarga, bukan masalah negara. Saat itu juga Umar bin Khattab apa yang akan kamu bicarakan adalah urusan keluarga, bukan urusan negara. Lampu ini milik negara, tidak untuk dipergunakan buat pasti. Bila jabatan dan fasilitasnya dijalankan dan digunakan dengan batin yang bersih dan jujur, kata Calontong, tidak digunakan dengan batin yang bersih atau dijalankan tidak amanah, maka harus diingat, jabat dan jahat hanya beda tipis. Anda terpleset dari penjabat akan bisa menjadi penjahat dalam sekejap. Dan yang terakhir, siapa yang tidak mau mendapat fasilitas dan tunjangan, rumah, mobil, kendaraan pribadi, listrik, pulsa dan sebagainya. Fasilitas itu memabukkan. Sekutunya di situ, makanya tadi Yang tanda tangan eksekutif. Nih, saya mau tanya dulu nih sama pejabat, yang Bapak ini kan seorang pejabat di sini. Anda, Bapak, Pak, Anda. Bapak, Cak, di sini kan Bapak pejabat. Ini kan Bapak pasti menikmati yang namanya fasilitas. Fasilitas-fasilitas apa yang Bapak terima, seperti mobil kenaikannya, di saat-saat masyarakat sedang menjerit-jerit, tiba-tiba fasilitas dinaikkan. Oke, perkenalkan nama saya. Maaf, mata saya udah tua. Oke, Oh, badan belum, mata doang. mata doang. Digosok dong. Oh. Itu tebel dah matanya. Kagak ada. Apa yang digosok? Ini ada, Pak. Terus
Itu kacamata minus, plus. Mana? Itu kacamata minus. Oh, enggak. Oh. Kacamata yang di bioskop dibawa pulang nih Pak. Ini minus enggak, plus enggak, Pak. Jadi Bolong. Pak, ini yang canggih, Pak. Yang kacamata apa ini? Jadi dia lensanya udah dipasang di mata, softnet. Nah, ini tinggal frame-nya aja dia pakai. Oh. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan saya dari pegawai jaminan kerabat anti banget diturunin. Pegawai jaminan. Nggak Tuh, mungkin. sepeda enggak, Pak. Nah, Motor Mobil. enggak, apalagi mobil. Loh, jadi Anda naik apa? Ke Saya jalan kaki, Pak. nah. Kan kantor saya depan rumah saya, Pak. Kalau itu sih karena dekat. Pak Ya. ini sih bukan pejabat, bukan Pak Lurah, bukan camat nih Pak. Ini stempel kelurahannya nih kayaknya Pak yang ngomong Pak. Kalau ngomong suka bener nih orang. Bapak, saya balik lagi ke masalah fasilitas. Sebenarnya kan fasilitas itu dikasih supaya para pejabat ini fokus Iya. dengan masalah yang memang sebenar-benarnya menjadi tanggung jawab dia. Coba misalnya kayak anak-anak mahasiswa universitas. Kalau fasilitas kampus Anda busuk, kesel nggak? Tapi coba kalau mereka dikasih perpustakaan yang baik, bukunya juga baik, kan mudah-mudahan bisa jadi mahasiswa yang baik juga. Kan analoginya seperti itu. Fasilitasnya Nah, itu pejabatnya Ki. enak. Yang didengar, yang dimaksud dengan cipan itu semuanya logika. Logika Pak, fasilitas yang didapat para pejabatnya enak Pak. Tapi apa yang didapat rakyat? Ya udah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan saya mau belain satu lagi sebentar. Kalau lagi rapat suka tidur. Ya, Emang Anda pikir enak tidur sambil duduk? Suami saya tuh setengah mati tidur sambil duduk. Itu juga nggak gampang. Ya. Tolong hargain itu. kita mungkin bangkunya dijajarin dulu baru tidur, Pak. ya. Baru mencurigai, karena kalau misalnya mau kaya tuh jangan jadi pejabat, lebih baik jadi pengusaha. Kalau pengusaha kaya kan wajar, kalau pejabat kaya kan dia gajinya segini udah ketahuan. Ya setiap orang kan punya panggilan hidup masing-masing, Pak. Nah, Mungkin ini- memang Tapi ada- salah satu cita-citanya ingin menjadi pejabat. Tapi menurut saya Oki itu terlalu sinis, Pak. Ah, iya, sinis terlalu sinis. Sinis. Supir kereta dong. Itu masih sinis. Itu maknya baru supir kereta. Saya memang bukan pejabat, tapi saya adalah istri pejabat. Jadi saya tahu. Oh, dari mana Anda? Saya ini dari ibu-ibu seksi terima pesanan jajanan dari babat. Oh, disingkat? Istri pejabat, Pak. Oh, istri pejabat. Sekarang gini ya. Ibu-ibu istri pejabat ya? Saya istri pejabat, suami saya pejabat. Mungkin saya ada pejabat itu ada artinya ya Bu ya. Saya Apa mau kasih itu? tahu Ibu. Sebenarnya pejabat itu adalah perangkat negara yang bisa dipercaya. Setuju. Jangan cuma janji doang. Setuju. Batalkan semua yang merugikan rakyat. Setuju. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Ini supaya jangan sampai saya takutnya nih buat sini terpengaruh seolah-olah Iya. pejabat itu adalah salah satu sosok yang mengerikan. Setuju, Pak. Nah, Setuju Bu. apa, Pak? Tidak semua pejabat itu melakukan hal yang tidak baik, Pak. Nah, Iya. itu dia. Tidak semuanya itu. Pak, tapi saya masih ragu-ragu, Pak. Ragu aja. Ini pejabat apa? Anda ini pejabat apa? Pak, saya pejabat teras, Pak. Intensif sampai 14 juta rupiah. Nah, coba dilihat tunjangan-tunjangan lainnya. Ada tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat. Itu kok kenapa bisa sampai 8 juta? Itu Kalau misalnya reses, mereka itu akan berkomunikasi dengan dapilnya sendiri, dengan konstituennya. Nah. Dia harus tahu, dia harus menyerap yang namanya aspirasi dari bawah untuk diangkat. Nah, di situ. Nah, ini yang membahayakan, Pak. Kok semuanya bahaya? Iya dong, kita bisa lihat betapa kasihannya para rakyat kita. Mereka hadir 0, gaji pol. Giliran para guru coba, hadirnya pol, gajinya 0. Bayangin Pak, ini terjadi pada guru kita di NTT. Sebulannya dia hanya mendapatkan 50.000 per bulan Pak. Bapak bisa bayangkan betapa perbedaan itu begitu mencolok. Tidak Ini bikin semua. pala, yang banyak tunjangan masih Bapak, nambah maaf, lagi. tapi- Ini bikin pala saya pusing Pak. Pusing pala baby. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh oh oh. Pusing pala Barbie, pala Barbie. Oh, aku bentokin juga nih pala. Pusing deh, pusing deh, pusing deh. Bapak, maaf boleh saya sanggah, Pak?
Boleh? Kenapa Oki terlalu sinis? Karena dia sebenarnya tidak tahu dari sisi pejabat. Anda tadi lihat itu tunjangan-tunjangannya. Anda lihat nggak? Gaji pokoknya itu cuma 4.200.000. Lah kalau nggak ada Saya tanya jabatan Anda sebenarnya apa? Ini sebenarnya Anda itu pejabat pejabat apa ini? Camat. Pak, bisa gak kalau menghadap saya itu ke depan, Pak? Saya agak bingung loh, Pak, begini. Nah, duduknya kan sudah diatur. Salah sendiri duduk di depan saya. Nggak usah, Bapak berbicara ke kamera saja. Silakan. Menurut Bapak bagaimana? Saya sebagai pejabat, Pak. Iya. Negara bagian negeri Kalong. Agak tidak. Interupsi Pak. Gimana kalau disuruh SMS aja Pak ngomongannya Pak, biar cepet Pak. Bogi, ini SMS-nya juga gagap, lebih susah lagi, Bu. Pak, gini aja, Pak. Biar semuanya damai, tenang. Saya nggak usah ngomong aja, Pak ya. Nggak, tapi Anda setuju dengan fasilitas itu, misalnya? Tidak, Pak. Loh kenapa? Anda kan pejabat, Anda yang menikmatinya. Oh iya, Pak. Ih. Itu Anda pertanyaannya. setuju dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap pejabat, kan? Ya. Coba, ya. Apa sih tulisannya? Hah? Kok Anda bisa ketawa sendiri? Apa? Saya agak bingung nih, Pak. Hah? Ya kan? Ini ya tinggal baca aja ini nanti Pak. Iya, nanti. Saya jauhin makin buyar, Pak. Iya. Ya udah. Saya deketin makin nggak kelihatan. Yang lainnya dulu, Nanti Pak. saya tanya dulu. Silakan Anda duduk Oke, dulu. siapa? Sekarang saya Benar. Pak sampai sekarang. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Sekarang dolar, Pak ya. Sekarang pakai dolar. Karena kan apa-apa dia rapat datang dapat amplop. Ini saya ada buktinya Pak kalau kita bisa lihat sama-sama ya Pak ya. Ini ada sedikit rincian gaji pejabat. Nah, gambaran penghasilan bulanan anggota DPR. Kita bisa lihat semua ini dalam ribu rupiah. Berarti gaji pokok itu 4.200.000 rupiah. Ada tunjangan istri atau suami, ada tunjangan anak, tunjangan jabatan, bisa dibaca di situ tunjangan beras ya kan. Tuh, tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat sampai 8 juta rupiah. Tunjangan komunikasi intensif sampai 14 juta rupiah. Nah, coba dilihat tunjangan-tunjangan lainnya. Ada tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat. Itu kok kenapa bisa sampai 8 juta? Itu Kalau misalnya reses, mereka itu akan berkomunikasi dengan dapilnya sendiri, dengan konstituennya. Nah. Dia harus tahu, dia harus menyerap yang namanya aspirasi dari bawah untuk diangkat. Nah, di situ. Nah, ini yang membahayakan, Pak. Kok semuanya bahaya? Iya dong, kita bisa lihat betapa kasihannya para rakyat kita. Mereka hadir nol, gaji pol. Giliran para guru coba hadirnya pol, gajinya nol. Bayangin Pak, ini terjadi pada guru kita di NTT. Sebulannya dia hanya mendapatkan 50.000 per bulan Pak. Bapak bisa bayangkan betapa perbedaan itu begitu mencolok. Tidak Ini bikin semua. pala yang banyak tunjangan masih Bapak, nambah lagi. Ini bikin pala saya pusing Pak. Pusing pala. Musiknya aja yang mengiringnya seolah-olah musik tegang. Jeng 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 jeng. Dung dang dung dang dung dang. Seolah-olah itu tuh adalah yang memang patut diperhatikan. Kalau menurut saya kesalahannya tidak seluruhnya di pejabat seperti DPR atau misalnya DPD. Karena kesalahannya saya yakin adalah dari rakyat. Kenapa mereka memilih orang-orang seperti itu? Ini ada satu hal yang kurang, menurut saya kurang. Dalam artian begini, Pak. Siapa Denny. toh? Apa ikut-ikut? Dia mau Kenapa ikut dia, ngomong, Meng, mau ikut ngomong. Saya mau ikut ngomong juga dong. Ngapain Kontribusi. Kontri itu stang loh. Kunci itu. Jadi maksudnya kita ini bukan mempersalahkan para pejabat, Pak Denny. Iya, tapi- Dalam kita mengkritisi. Maksudnya kan yang jadi permasalahan wajar atau tidak? Karena pejabat sendiri juga tidak salah, mereka Pak. hanya menerima begitu. Karena yang kan ternyata kenaikannya itu juga adalah dari pemerintahan, dari eksekutif Ya. ini. Ya, tapi kan di- yang legislatif kan nerima. Ya legislatif yang mengusulkan juga, Pak Denny. Ya mengusulkan, tapi kan ya di sana bukan hanya legislatif, decision yudikatif juga makernya ada. eksekutif. Iya, eksekutornya di situ. Makanya tadi Yang tanda Jokowi- tangan eksekutif. Nih, saya mau tanya dulu nih sama pejabat yang Bapak ini kan seorang pejabat di sini. Anda, Bapak, Pak, Anda. Bapak, Cak, di sini kan Bapak pejabat. Ini kan Bapak pasti menikmati yang namanya fasilitas. Fasilitas-fasilitas apa yang Bapak terima seperti mobil. Misalnya pejabat tinggi diberi ajudan ataupun asisten. Ini kurang tepat. Seharusnya pejabat tinggi itu diberi tangga, Pak Denny. Karena kalau kita beri tangga agar kalau karirnya jatuh tidak terjerembab.
begitu dalam Pak Denny. Jadi jatuhnya smooth. Yang jatuh semut. Ya, bukan semutnya yang jatuh. Semut itu bahasa Inggris. Oh, smooth bahasa Inggris. Jatuhnya pelan, An. tidak sakit. ANT. N itu semut, bahasa Loh. Inggrisnya ANT. Lo tadi Bapak ngomong Pak Denny ngomongin semut tadi, semut. semut, ini. iya. Daging yang dikecapin. Siapa? Yang ngomong siapa? Saya. Ya udah. Nah terus kok bilang dia yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sing. Yuk, silakan Pak Jarwo. Nah kemudian Pak Denny, pejabat teras itu diberi mobil. Pak ini sih bukan pejabat, bukan Pak Lurah, bukan camat ya Pak. Ini stempel kelurahannya nih kayaknya Pak yang ngomong Pak. Kalau ngomong suka bener nih orang. Bapak, saya balik lagi ke masalah fasilitas. Sebenarnya kan fasilitas itu dikasih supaya para pejabat ini fokus Iya. dengan masalah yang memang sebenar-benarnya menjadi tanggung jawab dia. Coba misalnya kayak anak-anak mahasiswa universitas. Kalau fasilitas kampus Anda busuk, kesel nggak? Tapi coba kalau mereka dikasih perpustakaan yang baik, bukunya juga baik, kan mudah-mudahan bisa jadi mahasiswa yang baik juga. Kan analoginya seperti itu. Fasilitasnya Nah, itu pejabatnya Ki, enak. yang didengar, yang dimaksud dengan cipan itu semuanya logika. Logika Pak, fasilitas yang didapat para pejabatnya enak Pak. Tapi apa yang didapat rakyat? Ya udah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan saya mau belain satu lagi sebentar. Kalau lagi rapat suka tidur. Ya, Emang Anda pikir enak tidur sambil duduk? Suami saya tuh setengah mati tidur sambil duduk. Itu juga nggak gampang. Ya. Tolong hargain itu. Kita mungkin bangkunya dijajarin dulu baru tidur Pak. Nah, baru kita ngelonjol. itu juga kondisi yang tidak nyaman. harusnya kerja malah tidur. Kayak sekarang nih Bu, para pejabat kita. mohon maaf, ngapain tidur dibahas sih? Iya, maksudnya mereka Tidur sambil duduk sebenarnya enak juga. Yang susah itu tidur sambil bangun. Ada dua kalimat yang saya baca agak aneh Pak. Yang mana ini yang Pertama BBM naik, rakyat menjerit. Biasanya kan yang menjerit yang dinaikin Pak. Iya. Tapi ini kenapa rakyat? Kalimat kedua sembako melejit. Itu mungkin sembangkonya dalam bentuk biji-bijian ya Pak ya. Kan seperti kedelai masuk ke situ Pak ya. Iya, masuk. Tapi maksudnya kan melejit itu naik, Meng. Pak ini artinya setiap kata-kata bisa kita representasikan berbeda-beda. Iya. Menurut Bang Komik seperti itu kan? Tadi yang melejit apanya Bang? Sembako. Tapi ada satu hal ya kalau kita lihat di sini dari satu tayangan dari teman-teman kreatif ini kelihatan sekali bahwa di sini tuh seolah-olah banyak sekali yang dipersalahkan adalah pejabat. Kenapa harus mereka yang dipersalahkan? Kita melihat dari musiknya aja yang mengiringnya seolah-olah musik tegang. Jeng 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 dung dang dung dang dung. Seolah-olah itu tuh adalah yang memang patut diperhatikan. Kalau menurut saya kesalahannya tidak seluruhnya di pejabat seperti DPR atau misalnya DPD. Karena kesalahannya saya yakin adalah dari rakyat. Kenapa? Kemudian masih diberi fasilitas uang muka beli mobil mewah Pak Denny. Ini kan menyakitkan. Pejabat diberi uang muka sementara rakyat diberi uang duka. Pejabat dikasih uang muka, rakyat dikasih uang duka. Ini dalam kalau orang ngerti. Ini pasti dalam dan lucu dan dalam. Cuman nggak ada yang tahu ini artinya nih. Masalahnya gitu Pak. Apa gedean uang duka Pak? Kok? Gimana? penting Uang nggak muka dikasih. gedean uang muka dong, Meng. Uang duka Pak, uang duka asuransi bisa MM-an. Oh iya. Mega asuransi. Salah tuh filosofinya. Iya. Ya kalau uang duka di kampung-kampung nggak pakai baskom aja itu. Nggak, itu bukan namanya bukan uang duka, uang selawatan. Ya sama juga artinya kan. Ya enggak, orang di baskom bukan di bank ya Pak ya.
Jadi Dikasih nggak ada beras asuransi. dikit gitu kan. Ih, ini orang. Jadi Kok uang ngalah dikit. Ya ngapain ngalah? Orang saya nggak tinju. uang duka tuh memang ada asuransi, Pak. Iya. Jadi Ya, bisa kalau yang lebih. masuk yang asuransi. jelas. Kalau nggak masuk asuransi nggak dapat uang duka dari asuransi dong. Enggak. Kita naik kereta, kita nggak punya asuransi nih. Tiba-tiba naik kendaraan, umpamanya kereta atau pesawat, Iya. atau bus, itu udah ada Jasara Harja. Jajami Itu. Harja itu udah Jasara ngasih. Harja. Jasara Harja itu udah ngasih. Bintang iklannya Jajami Harja. Gitu, Pak. Nggak perlu kita masuk asuransi. Nanti kalau kita masuk, ngapain lu kemari? Dari gitu Ah, orang. Akhirnya saya mundur. Kan kalau masuk kita ngetok dulu. Lanjut lagi. Ini contoh yang baik.